Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Apa hasil sidang PPKI tersebut? Dipersilahkan. Hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1965 yaitu menghasilkan 3 hasil atau ketetapan. 1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Melantik Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Ya, ada yang mau lagi? Tidak? Cukup? Bagaimana Dewan Juri? Nilai 25. Ya, tepuk tangan untuk ya. Untuk babak pertama soal tematik sudah selesai. Regu C 70, regu D 75. Ya, tepuk tangan untuk A, B, C, dan D. Ya, menggunakan bendera. Oke? Ya, untuk pendamping masing-masing mohon untuk di belakang yang bukan siswanya. Ya, monggo. Silakan yang bukan siswanya. SMK Muhammadiyah Sumpyuk, SMK Negeri 2 Purwokerto, SMK Negeri 1 Banyumas, dan SMK Negeri 3 Purwokerto. Nanti memperhatikan dan menghitung ya, jumlah yang benar berapa, yang salah berapa. Tadi sudah siap ya? Ya, silakan untuk dicoba untuk masing-masing peserta. Berdiri ya? Berdiri ya? Oh duduk. Oke. Ya, jawaban benar atau salah. Presiden Indonesia pertama adalah Soeharto. Benar atau salah? 3, 2, 1. Dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara Indonesia adalah negara hukum. 1, 2, 3. Oke? Kurang. Salah semifinal 1. Nomor 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk pertama kali disahkan pada tanggal 17 Agustus 1945 bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Benar atau salah? 3, 2, 1. Huruf A berapa? A benar 3, merah 3, putih 2. Oke. Sudah, masa itu sudah 10. Regu B. Regu B 25. Regu C. Regu C 25. Regu D. Regu D 25. Oh. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini adalah bunyi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Benar atau salah? 3, 2, 1. Grup A. Merah 4, putih 1. Nilai 4. Grup B. Merah 5. Nilai 5. Grup C. Nilai 5. Grup D. Nilai 5. Oke, 3. Menurut pasal 7C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden berwenang membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Benar atau salah? 3, 2, 1. Grup A. Putih 5.
Nilai 5. Grup B. Putih 4, merah 1. Nilai 4. Grup C. Nilai 5. Grup D. Putih 5. Nilai 5. Oke, 3. Menurut pasal 7C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden berwenang membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Benar atau salah? 3, 2, 1. Grup A. Putih 5. Nilai 5. Grup B. Putih 4, merah 1. Nilai 4. Grup C. Nilai 5. Grup D. Putih 5. Nilai 5. Oke. Untuk soal nomor 4. Siap ya? Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MPR masih tetap memiliki kewenangan menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara. Benar atau salah? 3, 2, 1. Grup A. Putih 3, merah 2. Nilai 3. Grup B. Merah 4, putih 1. Nilai 1. Grup C. 5 putih. Nilai 5. Grup D. 5 putih. Nilai 5. Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPD dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, sedangkan pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Benar atau salah? 3, 2, 1. Grup A. Putih 2, merah 3. Nilai 2. Grup B. Putih 1, merah 4. Nilai 1. Grup C. Putih 3, merah 2. Nilai 3. Grup D. Merah 2, putih 3. Nilai 3. Nah, tepuk tangan ya untuk selanjutnya. Untuk soal nomor 6 sudah bisa konsentrasi? Oke. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jumlah kursi DPR RI ditetapkan sebanyak 575 kursi. Benar atau salah? 3, 2, 1. Grup A. Merah 3, putih 2. Nilai 3. Grup B. Merah 4, putih 1. Nilai 4. Grup C. Merah 3, putih 2. Nilai 3. Grup D. Merah 5. Nilai 5. Nomor 7. Siap? Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan presiden dan atau wakil presiden bersalah melakukan pelanggaran, maka MPR wajib memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Benar atau salah? 3, 2, 1. Grup A. Merah 4, putih 1. Nilai 1. Grup B. Merah 5. Nilai 0. Grup C. Merah 1, putih 4. Nilai 4. Grup D. Merah 5. Nilai 0. Jawabannya adalah salah, yaitu yang benar tidak wajib memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Nomor 8. Sudah bisa konsentrasi? Ya. Yang berwenang mengesahkan undang-undang adalah presiden. Benar atau salah? 3, 2, 1. Oke, grup A. Putih 4, merah 1. Nilai 4. Grup B. Merah 4, putih 1. Ulangi, maaf. Ulangi. Dari kedua. Merah 1, putih 4. Nilai 1. Grup B. Merah 4, putih 1. Nilai 4.
Grup C. Merah 5. Nilai 5. Grup D. Merah 4, putih 1. Nilai 4. Adalah benar. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena Presiden memiliki wewenang yang sangat terbatas untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Benar atau salah? 3, 2, 1. Oke, regu A. Putih 5. Nilai 5. Regu B. Putih 4, merah 1. Nilai 4. Regu C. Putih 5. Nilai 5. Regu D. Nilai 5. Oh, oke. Selanjutnya soal benar salah ke-10. Siap ya? Salah satu urusan yang tidak dilimpahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan agama. Benar atau salah? 3, 2, 1. Regu A. Merah 1, putih 4. Nilai 1. Regu B. Merah 3, putih 2. Nilai 3. Regu C. 5 merah. Nilai 5. Regu D. Putih 3, putih 2, merah 3. Nilai 3. Oke. Konsentrasi. Soal 11. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lembaga yang berwenang menguji undang-undang adalah MPR. Benar atau salah? 3, 2, 1. Regu A. Merah 4, putih 1. Nilai 4. Regu B. Merah 2, putih 3. Nilai 2. Regu C. 5 merah. Nilai 5. Regu D. Nilai 0. Oke. Selanjutnya adalah soal salah 12. Untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, Presiden menetapkan peraturan pemerintah dengan persetujuan DPR. Benar atau salah? 3, 2, 1. Regu A. Merah 4, putih 1. Nilai 1. Regu C. Regu B, sorry. Merah 3, putih 2. Nilai 2. Regu C. Putih 4, merah 1. Nilai 4. Regu C. Merah 5. Nilai 0. Cek. 13. Hak bertanya adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Benar atau salah? 3, 2, 1. Regu A. Merah 4, putih 1. Nilai 1. Merah 4, putih 1. Nilai 1. Regu C. Merah 3, putih 2. Nilai 2. Regu D. Merah 5. Nilai 0. Masih fokus? Nah, ya, fokus ya. Oke. 14. Pengelompokan ketetapan MPRS dan ketetapan MPR berdasarkan pasal 4 ketetapan MPR garing 2003 adalah ketetapan. Bang Ibu ulangi untuk nomor 14 karena terganggu suara ngomong keras banget. Saya ulangi. Pengelompokan ketetapan MPRS dan ketetapan MPR berdasarkan pasal 4 ketetapan MPR nomor 1 garing MPR garing 2003 adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tetap berlaku sampai dengan
terbentuknya undang-undang. Benar atau salah? 3, 2, 1. Regu A. Merah 4, putih 1. Nilai 4. Regu B. Merah 5. Nilai 5. Regu C. Nilai 4. Regu D. Merah 4, putih 1. Maaf, nilai 4. Jawabannya adalah benar. Jurinya sama. Saudara water banget ya. Deg-degan karena asli dari Ya, oke. Terakhir, konsentrasi ya. Oke. Urusan pemerintah yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Benar atau salah? 3, 2, 1. Oke, regu A. Merah 4, putih 1. Nilai 4. Regu B. Merah 5. Nilai 5. Regu C. Putih 5. Nilai 0. Regu D. Putih 2, merah 3. Nilai 3. Oke, tepuk tangan untuk satu di soal benar salah. Oke, monggo kepada penulis nilai. Silakan. 130, regu D 122. Tepuk tangan dari grup C ya. Sementara sudah siap. Ya. Aturan mainnya, oke, monggo pendamping kembali. Grup C, grup D. Oke, kita hitung ya. Nanti bareng-bareng tangannya ditombol. Oke, sudah. 1, 2, 3. Nah, ini baru pertama. Ya. Tangan ditombol. Tangan ditombol. Jari-jari. Ya, yang lain mohon untuk tidak memberi kode apapun ya. Mohon untuk tertib. Soal nomor 1. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ada bunyi ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal dan ayat berapa? Dalam Berikut saya. Silakan. Terdapat dalam pasal 18 terdapat dalam pasal 22 jawaban sudah dijawab. ayat Terus ulangi. ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 22E ayat 5. Betul, nilainya 10. Ya, tepuk tangan untuk pertama. Jadi tolong untuk Benar. ya, serta untuk sekali menjawab. Tidak boleh diulangi. Sudah cukup. Cukup. Mulai dari nomor urut yang 3. Setiap anggota regu berkesempatan menjawab 2 pertanyaan soal. 2 pertanyaan atau soal. Nomor 4, tiap regu mengajukan 1 perwakilan untuk berhadapan 181. Ya, tadi sudah. Jadi tiap Perwakilan anggota regu memiliki kesempatan yang sama menjawab dengan cara terlebih dahulu memencet tombol bell. Yang keenam, perwakilan regu yang berhak menjawab ditetapkan oleh membawa acara atau petugas, yakni regu yang mampunya menyala. Yang ketujuh, jawaban dapat disampaikan
setelah dipersilakan oleh pembawa acara. 8. Jawaban yang dapat disampaikan satu kali, tidak ada pengulangan atau revisi jawaban atau jawaban pertama yang akan dinilai. Jawaban benar akan mendapatkan nilai 10, jawaban salah diberi nilai -5. Jika jawaban disampaikan oleh perwakilan regu yang pernah menjawab salah, maka kepada 3 perwakilan lainnya dapat memperebutkan menjawab dengan memencet tombol terlebih dahulu. Dan perwakilan regu yang lampunya menyala lebih dahulu memberikan jawabannya setelah dipersilakan oleh pembawa acara. Jawaban benar diberi nilai 5 dan jawaban salah diberi -10. Setelah jawaban yang pertama salah. 11. Jika soal belum selesai dibacakan, namun ada perwakilan regu yang memencet tombol, maka pembacaan soal dihentikan dan kepada perwakilan regu tersebut diberi kesempatan untuk memberikan jawaban. Jika jawaban benar dinilai 10 dan jika jawaban salah diberi -10. Nah, kami selaku juri karena sudah diputuskan di sini bahwa memang ada di dalam poin jawaban pokok ke-8, jawaban yang dapat disampaikan satu kali, tidak ada pengulangan atau revisi jawaban atau jawaban pertama yang akan dinilai. Sementara kami sudah mengambil keputusan jawaban benar dengan nilai 10 dari pasal 22E ayat 5. Mohon perhatian bahwa untuk yang kedua, ketiga, keempat, mudah-mudahan kita tidak salah di dalam mengambil keputusan. Monggo, silakan dilanjut untuk yang kedua. Perwakilannya kedua. Perwakilan kedua silakan dari regu A, B, C, dan D. Ketentuan tadi yang dibacakan bergilir ya, karena nanti kalau langsung 2 soal ya. Jadi 1 selesai duduk dan putar lagi. Oke ya? Ya. Jadi hanya jawaban sekali. Ya, ya. Setelah itu boleh dijawab oleh kelompok lain. Oke? Iya. Untuk soal nomor 2 kita konsentrasi di tombol masing-masing jarinya. Bagaimana bunyi pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Regu D. Silakan Ibu D. Pasal 2 ayat 2 berbunyi, MPR bersidang sedikitnya satu kali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Jawaban benar nilai 10. Oke. Tangan untuk regu D ya. Untuk orang kedua yang mendapatkan nilai. Sesuai pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Jawaban benar nilai 10. Oke. Siapa yang berhak mengusulkan calon hakim agung? Komisi Yudisial. Jawaban benar nilai 10. Oke. Soal nomor 5 benar. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan
Iya, tepuk tangan untuk anak pertama dari berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000. Maaf ya. Kami lagi berdasarkan pasal 191 UU Nomor 7 Tahun 2017, jumlah kursi DPRD kabupaten atau kota ditetapkan paling sedikit berapa kursi? Ya, berdoa 35 kursi. 35 kursi. Jawaban salah. Oke, guru lainnya saya ulangi lagi ya. Soal belum selesai. Berdasarkan pasal 191 Nomor 7 Tahun 2017, jumlah kursi DPRD kabupaten atau kota ditetapkan paling sedikit berapa kursi dan paling banyak berapa kursi? Rebude. Paling sedikit 20 kursi, paling banyak 50 kursi. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban salah. Regu A dikurangi 5. Tidak, kembali. Regu A dikurangi 5, kemudian regu D dikurangi 5. Konsentrasi. Pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum disebut Dekonsentrasi. Bagaimana Juri? Jawaban benar nilai 10. Oke, tepuk tangan dong. Pengembangan daerah provinsi harus memenuhi persyaratan dasar kewilayahan, yakni cakupan wilayah meliputi paling sedikit berapa kabupaten atau kota? Revisi. 5 kabupaten atau kota. Jawaban benar nilai 10. Berikutnya ya, siap konsentrasi. Mengatur tentang apa? Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ayo. Penonton, ada yang tahu nggak? Oh ya itu Mbak. 100.000 untuk penonton. Iya, orang keempat. Konsentrasi. Pada pasal berapa ketetapan MPR RI nomor 1/MPR/2003 yang berisi ketentuan ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku? Regu B. Terdapat pada pasal 1. Ya, bagaimana Dewan Juri? Jawaban benar nilai 10. Oke, satu. Silakan Dewan penyidik. Regu A 91, Regu B 121, Regu C 175 dan Regu D 137. Ya, tepuk tangan untuk grup A, B, C, dan D. Kota semifinal 1. Ya, terima kasih. Silakan memperkenalkan diri. Nah, itu
Perkenalkan, kami dari SMK Ma'arif NU 1 Aji Barang. Dengan saya Syarif Hidayat. Yang pertama Zainul Najib, yang kedua Berlian Sustika Sari, selanjutnya Doni Kurniawan, dan terakhir Tisna Alfianti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMK YPS Subyo. Perkenalkan, nama saya Nur Septiani dan teman saya Resti, kemudian Intan, Salsabila Rusmina, dan Niki Citra. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMK Muhammadiyah 1 Aji Barang. Saya Valeska Nandalovena, dan di sebelah kanan saya ada Dian Rahmawati. Sebelahnya lagi ada Silviani, dan di sebelah kiri saya ada Sofi, dan di sebelahnya lagi ada Evi Yuliati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tapi ini mic-nya memang begitu, punya pada baik. Baik, untuk 145 berbunyi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Pertanyaannya, jelaskan maksud ketentuan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum, dan bagaimana pula keterkaitannya dengan aspek legitimasi DPR. Kami persilakan Reduka untuk menjawab. Biasanya anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Maksudnya adalah anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dan juga keterkaitannya dengan legitimasi adalah dengan anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat, hal itu lebih menjamin bahwa aspirasi rakyat lebih terjamin, karena dengan hal itu merupakan bukti dari suara terbanyak rakyat dan merupakan keinginan dari rakyat. Terima kasih. Maka legitimasi DPR semakin kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto. Dengan saya Irnawati dan teman-teman saya Dewi Rahmawati, Wahyu, Sesa, dan Tri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMK Negeri Kebasen. Nama saya Yuni Darusdari. Samping saya ada Fiesta Intandian Saputri. Di sebelahnya ada Mutiara. Di sampingnya ada Vika dan ada Putri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, keprok si rame, lagu B dari SMK Negeri Kebasen. Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, kami dari Rebuja mewakili SMK Pesantren Purwokerto. Di sebelah kanan saya ada rekan saya bernama Bagas Pratama Putra dan Fatwa Aliar Bezari, dan saya sendiri Lailia Aziza. Di sebelah kiri saya ada Octavianto Jela dan Krisna Yuda Pratama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi buat RQC SMK Kesatrian Purwokerto. Persilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMK Ma'arif NU 1 Mangun. Dengan saya sendiri Sasil Fatumapa. Sebelah sana ada Tias Hidayat Mukminin, sebelahnya Asna Nur Aziza, selanjutnya Priska Destiana, dan yang terakhir Maulana Malik Ibrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Tepuk tangan 500 orang yang tepuk tangan. Saatnya kita memasuki acara ini. Untuk peserta siap, fokus, jangan ngalamun, jangan berpikiran yang lain, fokus pada apa yang disuarakan oleh saya.
dengarkan suara saya baik-baik. Dewan juri siap? Oke, pengatur waktu siap ya? Pencatat nilai siap? Oke, baik, terima kasih. Sudah siap semuanya. Pertanyaan wajib, pertanyaan tematik untuk regu A. Dengarkan baik-baik. Masuknya rumusan hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kemajuan besar dalam proses perubahan Indonesia, sekaligus menjadi salah satu ikhtiar bangsa Indonesia menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi undang-undang dasar yang makin modern dan makin demokratis. Pertanyaannya, jelaskan mengapa demikian dan bagaimana pandangan bangsa Indonesia tentang hak asasi manusia. Silakan. Tentang hak asasi manusia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk mengadili setiap manusia yang tertindas atau tertindas oleh undang-undang tentang hak asasi manusia, yaitu agar manusia tidak tertindas dan keadilan secara merata pada manusia di Indonesia. Jadi ya istirahat sejenak ya, biar ada nafas, ada kopi sebentar. Finalis pertama adalah dari SMK 1 Banyumas. SMK Negeri 1 Banyumas. Adalah dari SMK Negeri 1 Purwokerto. Adalah dari SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto. Tertinggi nilainya untuk sebagai finalis keempat adalah SMK Negeri 3 Purwokerto. Iya. Ini sebagai nilai peringkat 2 tertinggi ya di antara 3 sesi itu. Dengan demikian 4 finalis sudah ditemukan. Kita akan pertemukan 4 finalis ini setelah saya ngopi.